missing. Berapa saya lihat dulu? Nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ipul, ada nggak Mas Ipul ini? Ada Ipul? Belum kelihatan ya? Belum ada sepertinya, Pak. Jadi kalau saya pula ada, tolong dijadikan admin karena dia punya istilahnya PDF-nya. Iya, Pak. Tes. Assalamualaikum. Salam, betul? Ya Pak. Paras. Alhamdulillah Pak, segar Pak. Alhamdulillah. Nah, tolong dijadikan admin Mas Ipul, hostnya. Oke. Ye, sampun Pak, sudah. Kamu Mas Ipul ya. sudah saya jadikan host. Host pakai T ya, bukan head of sales ya, Pul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bentar, saya ambil kitab. Ambil satu kitab referensi lagi. Yang kitab ini karangannya Abayai saya almarhum Al-Mafurlah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Ihsan Al-Manduri. Kita mulai dengan bacaan Fatihah dulu pada Rasulullah, Alul Bait dan para sahabatnya, dan juga kepada pengarang kitab Luqatul Hadis Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti, dan juga pada guru-guru kita ya. Ila Nabil Mustafa Syedin Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa syahrati Rasulillah barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi ya Haji Muhammad wa khususan ila Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin bin Asy'ari wa khususan ila Ustadina Ustadikum wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum annallaha yaghfir lakum wa yarhamkum wa yu'la darajatakum fil jannah wa yanfa'ana bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumuhum fid dini wa dunya wal akhirah ijmanna hahuna bi sababihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah kepada teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Semoga segera sembuh, segera sehat kembali. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya kan. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sampai di hadis terakhir di bab kedua, bab fadilahnya la ilaha illallah. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza maral mu'minu 'alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir nawarallahu tilka kubura kullaha wa khafara liqailiha wa kataballahu alfi hasanatin wa rafa'alahu alfi darajatin wa hata'anhu alfi syai'atin. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila marul mukminun ing tak kala liwat sapa wong-wong mukmin alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan faqala mongko ngucap sapa mukmin ing kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mongko nawarallahu gowo padang sapa Allah tilkal kubura ing mengkono pira-pira kuburan kullaha sakabai kubur wa khafara liqaiha lan ngapura sapa Allah marang wong-wong kang ngucap iki kalimah wa kataballahu alfi hasanatin lan nulis sapa Allah kaduwe man ing 1000 terus 1 juta alfi itu berarti 1 juta ing 1000 ke hasanatin ing 1000 kebagusan warofa'alahu lan ngangkat sapa Allah kaduwe Allah alfi darajatin ing 1000 darajat ing 1 juta derajat atau anhu lan anglungsurake sapa Allah anhu saking man
alfa alfi syai'atin ing sewu ewu amal kang kala kesalahan. Bahasa Indonesianya, karena ini ada teman-teman yang dari Sulawesi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ini dihafalkan bareng-bareng ya. Ini saya juga kalau hafalnya kan cuma di la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yaumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita dapat pencerahan malam ini ada kalimat ini yang apabila seorang mukmin melewati pemakaman, melewati kuburan, lalu membaca kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menerangi seluruh kuburan itu. Jadi ketika melewati kuburan seorang mukmin dan membaca kalimat tadi itu, Allah langsung menerangi kuburan itu, seluruh kuburan itu, dan mengampuni pembacanya. Belum selesai, Allah menetapkan alfa alfi. Alfa alfi itu kalau bahasa Arab kan gitu ya. Jadi alfa alfi itu 1000. Ya, dan alfi misalnya 100.000 gitu ya. Ini alfa alfi 1000. Kalau yang sekarang sudah ada kalimat miliun, kalau 1 juta itu. Tapi kalau dulu namanya kalimatnya tertulisnya alfa alfi atau 1000. Jadi selain menerangi kuburan tersebut dan mengampuni pembacanya, Allah menetapkan alfa alfi 1 juta kebaikan untuknya. Siapa pembacanya? Memberinya, masih ada lagi, ditambah lagi, memberinya 1 juta derajat, alfa alfi darajatin. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, memberinya 1 juta derajat. Ya, dan ini yang menarik adalah kita, ini yang terakhir adalah yang menarik buat kita ini. Wa hato anhu alfa alfi syai'atin. Nah, ini bagi kita kan banyak yang melakukan dosa ini. Dan memberi 1 juta, menghapus 1 juta dosa. Ini kan amalan Allah, kesalahan, maksudnya dosa, kesalahan atau dosa-dosa kita, amalan Allah itu dosa-dosa kita, itu sebanyak 1 juta dihapuskan. Saya ulang lagi ya kalimatnya, artinya kurang lebihnya kalau kalimatnya ini la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahu wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa ini kalimat istisna, kalau kita bicara ini balaghahnya. Jadi la ilaha illallah, kita sama-sama tahu artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, mulku itu kerajaan, wa lahul hamdu, dan baginya segala puji. Yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyu la yamutu, dia maha hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khairu, seluruh kebaikan ada di tangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dihafalkan bareng-bareng, dicatat, kalau punya catatan ditulis. Saya ulang lagi, tulis pakai bahasa Indonesia, Latin juga nggak apa-apa. Ini sama-sama kita menghafalkan. Jadi apabila seorang mukmin melewati pemakaman, melewati kuburannya siapapun, khususnya kalau kita lagi ziarah kubur ke guru-guru kita, ke orang tua kita, ya, ke orang tua kita, agar kuburannya itu diterangi terang benderang. Itu selain kita membaca assalamualaikum ya kubur ila akhir sampai terakhirnya, kita juga membaca beberapa amalan, ada yang yasinan dan segala macam. Ternyata di sini
Rasulullah memberikan clue, memberikan petunjuk cahayanya kalau orang mukmin. Nah, ini clue-nya adalah orang mukmin masalahnya. Bukan masalah sih. Bedanya kalau yang kemarin, kalau yang hadis yang sebelumnya itu kan waqala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan khufirallahu dunubuhu wa in kanat mislar jabadil bahri. Kalau yang hadis yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berucap, jadi nggak ada syarat mukmin. Kalau yang hadis sebelumnya, barang siapa atau siapapun berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka dosa-dosanya diampuni walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Misla jabdil bahri. Jadi dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini menariknya dua hadis ini berbeda. Kalau yang pertama itu langsung barang siapa. Tapi kalau hadis yang terakhir yang kita baca tadi itu ada kalimat kita marol mu'minu. Jadi ada kalimat syarat di sini adalah seorang mukmin. Artinya mukmin itu apa? Orang yang beriman. Kalau bertanya parameternya beriman itu apa ya? Kita sama-sama tahulah beriman itu kan ada 6. Yang terakhir ini yang kadang-kadang kita sering sering lupa. Apa coba yang terakhir, teman-teman? Iman kepada Allah yang pertama, yang kedua iman apa rukun iman, teman-teman? Malaikat. Kepada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab Allah. Yang keempat Nabi. pada Nabi dan Rasul. Yang kelima Hari kiamat. hari kiamat. Yang keenam, nah ini kita sedang menghadapi yang keenam, qada qadar. Khairihi wasyarihi minallah. Jadi semua yang baik dan semua yang buruk, menurut kita buruk itu apapun yang terjadi sama kita, sama makhluknya, kita kan sering mengucap tuh qadarullah, qada dan qadarnya Allah. Artinya apa yang baik yang terjadi, apa yang buruk yang terjadi pada diri kita, pada dunia ini, semuanya itu kita harus beriman. Itu semua berasal dari Allah. Khairihi wasyarihi minallah. Kalau kita berbicara dari sisi hadis ini, menariknya apabila seorang mukmin, artinya ada syarat mukmin. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk menjadi orang yang disebut sebagai orang mukmin? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Kadang-kadang, Pak, iki targetku kok kegedean, Pak, kok kebanyakan targetku. Aku gak mencapai target, gak dapat insentif, kan gitu ya. Ya diusahakan yang sebaik mungkin, ya pasti usahakan terbaik. Cuma kalau kita bicara secara hasil akhir, ya itu urusannya Allah Ta'ala. Pencapaian seperti apa, karena sudah ditulis apa yang sudah kita lakukan di Lauhul Mahfudz. Itu ada ustadz saya itu namanya Mas Bibing, itu selalu Lauhul Mahfudz Sam. Artinya apa? Apapun yang sudah kita lakukan saat ini, itu semua tercatat di Lauhul Mahfudz. Khairihi wa syarihi. Permasalahannya, seringkalinya kita itu menganggap barang yang buruk itu karena sesuatu yang lain. Seakan-akan Allah tidak berkuasa seperti itu. Contoh kalau misalnya kita bicara di sebuah tempat, di Texas deh, di Amerika, saya nggak nyontohkan di negara ini, kalau negara ini nanti ada yang tersinggung. Texas di Amerika, tempatnya penuh maksiat dan segala macam. Masa ada yang bicara, ya di situ sudah tempatnya maksiat, karena sudah dikuasai sama setan. Seakan-akan ada sultania, ada kekuasaan yang lain selain Allah di sana. Ini yang iman kita harus kita tata. Walaupun kalau kita berbicara dari sisi syariatnya, ya kita harus oke, itu karena kelakuan kita sendiri. Tapi secara akidah, secara hakikatnya, secara hakikatnya ya, secara hikmahnya, kita harus yakin bahwa semua itu terjadi ya karena seizin Allah. Nggak akan ada apapun di dunia ini tanpa seizin Allah. Khairihi wa syarihi minallah. Ini kalau kita bicara iman. Dan apabila seorang yang beriman, mukmin,
itu banyak sekali fadilahnya. Kalau orang yang benar-benar mukmin itu banyak sekali fadilahnya. Salah satunya di sini. Jenengan lewat pemakaman, jenengan catat nggih? Dicatat masing-masing pemakaman, ke makamnya ibu kita, ke makamnya bapak kita, ke makamnya saudara kita, ke sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, ke makamnya guru-guru kita. Lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu. Nah, di sini tambahnya kalau teman-teman kadang-kadang cuma membaca sampai yuhyi wa yumitu, tambahnya adalah wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita membaca itu di pemakaman, maka Allah Ta'ala menerangi seluruh kuburan itu. Kemudian, dan di sini pakai bahasa dan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawarallahu tilkal kuburo kullaha wa khofaro. Jadi ada wa khofaro, ada dan di sini. Artinya otomatis. Ketika Allah menerangi seluruh kuburan itu dan mengampuni pembacanya. Jadi otomatis langsung diampuni pembacanya. Tidak selesai di situ. Allah menetapkan 1.000.000 kebaikan untuknya. Wa kataballahu alfa alfi hasanatin di sini tadi. Dan Allah mencatat untuknya lahu alfa alfi hasanatin 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Ada wanya lagi di sini. Wa rafa'a, bukan fa ya, tapi wa. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Dan Allah memberinya 1.000.000 alfa alfi darajatin. 1.000.000 derajat. Sama bisa ngitung derajat 1.000.000 gimana ngitungnya ya. Jadi derajatnya bertingkat-tingkat derajatnya 1.000.000. Belum selesai sampai di situ. Wa hatta anhu alfa alfi syai'atin. Dan dihapus dosa-dosa darinya jumlahnya 1.000.000. 1.000.000 dosa-dosa itu dihapus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita dapat tambahan lagi ijazah melalui Imam Suyuti. Ijazah kita dicerahkan, sampaikan sama Rasulullah. Kalau tanya, Pak, gimana caranya Allah menerangi seluruh kuburan itulah? Pada zaman belum beriman. Kenapa? Di situ kan sudah ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Gusti Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Zaman gak usah pusing, gimana caranya gak usah pusing, wong samanya juga terbatas, kita terbatas. Wong kita mikir diri kita sendiri aja, nafas kita yang sering saya bilang ya, detakan jantung kita dan segala macam, kita nggak punya kuasa kok kalau Allah nggak memberikan fadlnya kepada kita. Jadi tidak ada rasanya sesuatu yang bisa kita sombongkan. Kalau kita tanya, Pak, caranya bagaimana menerangi seluruh kuburan? Iya wis embuh, itu urusannya Gusti Allah. Tapi yang jelas, ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Sekali lagi, orang yang mukmin salah satunya adalah percaya sama Rasulullah. Berbicara sama Nabi dan Rasul, berarti percaya juga sama hadis-hadisnya. Kalau mau mensoal, Pak itu hadisnya sahih atau enggak, ya wis, saya tanya ke orang-orang yang lebih tahu. Kalau saya percaya sama Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuiti. Kenapa? Karena selama ini kita belajar dari kitab tafsir Al-Jalalain gitu. Tafsir Jalalain itu adalah karangannya beliau. Masa kita percaya sama karangan tersebut, kita nggak percaya dengan yang disampaikan untuk yang di kitab-kitab ini.
Dan rasanya kalau kita nggak percaya bagaimana Allah bisa melakukannya, rasanya iman kita harus ditata ulang. Berarti kita nggak terlalu percaya sama bahwa Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap sesuatu, terhadap apapun di dunia ini. Maha kuasa. Sampai suatu saat ya kalau kita berbicara tentang la ilaha illallah itu, Allah itu pernah menantang orang-orang yang sombong, yang merasa punya kekuatan. Ya, contoh paling masyhur adalah Fir'aun lah ya. Itu Fir'aun kan sombongnya amit-amit gitu. Merasa punya kekuatan, pernah sampai disindir sama Allah. Coba teman-teman ingat-ingat, surat apa kalau itu? Saya bacakan ya. Kalau sering baca ini pasti ingat lah. Falaula in kuntum khairum madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Saya ulang ya. Falaula in kuntum khairum madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi Rasulullah Allah Ta'ala menegur orang-orang yang nggak percaya sama Allah, seakan-akan punya kekuatan. Orang-orang kafir di sini yang utamanya ya saat itu yang Namrud, Fir'aun, golongan-golongan itulah yang mengaku-ngaku Tuhan. Sampai ditanya sama Allah, falaula in kuntum khairum madinin, jika kamu merasa tidak dikuasai sama Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, bisa nggak kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar? Maksudnya gini, kita berkuasa terus, kita mengaku, misalnya kita mengaku nih untuk bilang ada orang kafir itu mengaku, waktu itu orang kafirnya mengaku-ngaku nggak ada Tuhan, kita itu bisa menguasai diri kita sendiri, semuanya kita lakukan terserah dari kita sendiri, kita kekuatannya dari kita sendiri, disindir sama Allah seperti ini. Kalau kamu benar-benar kuat, coba ketika nyawamu mau dicabut, bisa nggak kamu ambil nyawamu, kamu kembalikan lagi, jangan cabut dulu, kamu bisa nggak berkuasa terhadap ketika nyawamu dicabut tersebut? Surat apa ya teman-teman? Yang biasa baca bisa tahu ini. Waqiah. Waqiah. Ayat 86, 87. Falaula in kuntum khairum madinin falaula in kuntum khairum madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sering baca ya teman-teman. Kalau Waqiah itu kan katanya fadilahnya menurut ulama dan sesuai dengan dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang baca Waqiah itu dilancarkan rezekinya dan seterusnya. Dan kita berharap tidak hanya dibaca, kalau kita baca setiap hari, setiap pagi bagus agar masuk ke dada kita sehingga bisa menjadi penambah hafalan bacaan kita. Yang kedua, ya sedikit banyak dibaca terjemahannya, kalau nggak bisa baca tafsirnya, baca terjemahannya dulu lah biar tahu isinya Waqiah itu isinya apa. Isinya menarik, di situ cerita bidadari dan segala macam. Sebenarnya ini juga sindiran juga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang orang beriman terhadap la ilaha illallah, makam yang paling bawah itu adalah ketika bicara yush aku ibadah, aku beriman, baca la ilaha illallah, sebenarnya ujung-ujungnya kepingin nanti husnul khotimah, yang kedua biar diampuni dosanya, yang ketiga biar masuk surga, dan ketika di surga dapat 70 bidadari. Jadi balik-balik ke nafsu kita lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu makom yang ini nggak masalah, karena emang dianjurkan sama Rasulullah seperti itu, untuk ngiming-ngimingi makomnya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sekalian ingin naik makomnya lagi, kemarin saya bicara tentang wali atfal ya, makomnya pengen naik lagi, ya bahasanya ya ada nggak ada surga pun tetap kita harus menyembah Allah. Kenapa ya? Karena secara faktanya ya kita nggak bisa nggak ada di dunia ini tanpa adanya Allah. Jadi keberadaan kita pun juga karena diadakan sama Allah. Jadi teman-teman juga kalau misalnya menyembah Allah itu sebenarnya karena itu memang kewajiban kita. Pantas-pantasnya kalau bahasa Jawa, pantas-pantasnya seorang makhluk, seorang hamba kepada Robnya, pada penciptanya adalah ya ibadah, menuhankan, mengilahkan, menyembah, dan yang berhak kita sembah hanya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita bicara kehidupan kita sehari-hari itu, kalau ini kan sering disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah sama Allah.
Jadi ada yang quote yang sangat menarik itu saya pernah baca itu, sebenarnya hidup kita itu setiap hari itu hanya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Di tengah-tengah waktu sholat itu kita menunggu sambil kita bekerja yang terbaik karena itu adalah amanah dari Allah. Tapi yang utamanya adalah menunggu waktu sujud. Menunggu waktu sujud dari sujud yang satu ke sujud yang lain, itu waktu sholat dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Jadi tengah-tengahnya itu kita menunggu untuk waktu sholat. Kita dikasih senjata sama Allah banyak hal agar kita juga optimis. Dosaku wakil loh, iya sapa jenenge wong menungso gak ada dosa sapa ya, pasti semua punya dosa. Tapi kita dikasih optimis biar kita lebih cenderung, lebih senang sama yang namanya rahmatnya Allah. Bukan hanya sekedar takut. Pak, tapi di situ ada pelajaran fikih, ada raja, ada khauf, ada roja, ada khauf, ada confident, ada khauf, ada takut, ada optimis, ada takut. Ya kembali lagi, ini masalah hatinya masing-masing. Kalau hatinya kecil, sering masa takut, ya nggak apa-apa. Ada masuk mencintai Allah, mendekatkan Allah, taqarrub ilallah itu dengan kondisi takut, nggak apa-apa. Kalau hatinya kecil. Tapi kalau hatinya yang istilahnya bukan posisi takut ya, yang lebih menyenangkan. Kita menggunakan roja, kita menggunakan optimis. Bahwa Allah Ta'ala rahmatnya itu lebih besar daripada murkanya. Ya, kita buktikan ke malam ini kita sudah sampai ke hadis terakhir di bab ini, di bab yang kedua tentang fadilahnya la ilaha illallah ini. Bahkan setiap hadis yang disebutkan ini luar biasa. Ada sebenarnya satu hadis lagi. Di kitab ini saya nggak melihat hadis tersebut. Hadisnya itu berbunyi gini, saya sebut aja, ini juga salah satu hadis terkait dengan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khairu jamin fihi ta'irul akhdaru lahu jannahani baydani mukalani biduril wal yaquti yash'atu illa sama'il wa yusma'u lahu dawi'un tahtal arsy kadawihil nahli fayuqalu lahu kun fayaqulu lahu uskun fayaqulu la hatta ta'fira li sahibi fayughfaru liqa'iliha thumma yaj'alu ba'da dalika lit-ta'iri sab'una lisanan tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamati fa idza kana yaumul qiyamati ja'ada likal tayyiru yakunu qaiduhu wa dalilahu ilal jannah. Di sini ada kata-kata banyak burung ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sopo wonge, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilah, di sini pakai mengucapkan. Di sini pakai kata mankola, ya mankola, kata mengucapkan la ilaha illallah, maka keluar dari mulutnya seekor burung yang memiliki dua sayap putih. Toir itu burung yang memiliki dua sayap putih dengan hiasan mutiara dan permata. Burung itu naik ke langit, lalu terdengar suaranya burung tersebut itu, gemerincingnya suara burung tersebut di bawah ars, seperti suaranya lebah, jadi berisik gitu. Lantas Allah berucap, mengatakan padanya, uskun, bukan uskut ya, bukan diam, uskun, tenanglah. Burung itu menjawab, tidak sampai engkau ya Allah mengampuni pemilikku. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Lantas diampunilah dosa pengucap la ilaha illallah tersebut. Kemudian setelah itu burung yang putih tadi itu, burung yang bersayap putih dengan hiasan mutiara dan permata, diberi 70 lidah. Diberi 70 cucuk,
diberi 70 mulut, lidah, paruh ya, untuk memintakan ampun pemiliknya sampai hari kiamat. Jika tiba hari kiamat, kemudian burung tersebut sebagai penggiring dan pengarahnya ke surga. Kalimat la ilaha illallah, luar biasa kalimat la ilaha illallah. Sudah yakin ya teman-teman ya? Jangan goyang-goyang imannya sama Allah ya, yakin. Kalau dicatat kembali ke tentang fadilat, tentang al-babu sani fi fadilatil la ilaha illallah. Yang pertama, saya coba rangkum. Yang pertama, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, dicatat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kitabnya, alhamdulillah. Kalau nggak punya kitabnya, dicatat aja. Ya sebagai baca-baca untuk sebagai kita menenangkan hati kita bahwa rahmatan Allah lebih besar, lebih luar biasa daripada murkanya Allah. Barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka dia akan datang di hari kiamat dan mukanya itu bagaikan bulan purnama. 1. Gak apa-apa dijadikan sebagai catatan. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah wal afdhalu du'ai alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzikir yang paling utama, afdhalul dzikri itu la ilaha illallah. Sedang doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi doa itu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa terdengar, tidak akan bisa diijabah kalau tidak ada yang pertama sholawat dan hamdalah. Kenapa kok ada sholawatnya? Ya kita berterima kasih kepada orang yang mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah. Khairul khalqi, orang yang terbaik, makhluk yang terbaik di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika berdoa lulus tes ya, minta lulus tes jadi CSM, minta lulus tes jadi dapat insentif, dapat apapun, doa apapun pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jangan lupa doanya ditambahi dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Gusti jenengan paringi kula sehat. Ya Allah Gusti jenengan paringi kula rezeki. Wis terserah doanya, paling kalau nggak bisa pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia boleh. Cuma diawali dengan sholawat dan alhamdulillah, diakhiri juga dengan sholawat dan alhamdulillah ya. Di sini kalau alhamdulillah jelas doa yang paling utama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala la ilaha illallah kalamihi wa annahu wa man qalaha dakhala al-khisni wa man dakhala khisni amina min iqabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, ini hadis qudsi berarti. Allah berfirman, Allah taala berfirman, la ilaha illallah adalah ucapanku. Ini Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah adalah ucapanku, dan aku adalah Allah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan masuk bentengku, dan barang siapa yang masuk bentengku, maka dia aman dari siksaku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Yang ketiga, jadi kalau baca la ilaha illallah, maka otomatis dia akan masuk ke dalam bentengnya Allah, dan barang siapa yang masuk ke bentengnya Allah maka aman dari siksanya Allah. Allahumma amin. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam atu jakatal abadanikum
biqauli la ilaha illallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh bersabda, tunaikan zakat badan-badan kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau setiap hari kita membaca 100 la ilaha illallah, kita sudah dapat banyak. Ayo bareng-bareng kita membiasakan diri membaca 100 la ilaha illallah setiap hari, agar kita dapat banyak hal ini. Hadis pertama dapat bahkan bulan purnama. Kalau di dunia wis gak ganteng, ireng, lemu, endek, elek, pesek kayak gitu ya, wis jangan khawatir. Nanti di hari kiamat kita akan terlihat akan ganteng. Seperti bulan purnama. Dengan apa? Dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Biar dapat semuanya nih. Dapat zikir yang paling afdol, masuk bentengnya Allah, tunaikan zakat badan-badan juga, bacaan la ilaha illallah. Yang berikutnya, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdi yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila qala Allah taala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa anna ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahum ma taqaddama min tambihi wa ma ta'akhkhara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terkait dengan kalimat tidak adanya, seperti yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman tentang la ilaha illallah kemarin dulu ya. Itu kurang lebih sama itu, ikhtisar al-hasyr wa al-qasr juga itu. Jadi tidak ada, saya ulang lagi bagi teman-teman yang kemarin nggak ikut. Jadi kalau kita bicara la ilaha illallah artinya secara umum gini, tiada Tuhan selain Allah. Kalau artinya sebenarnya bukan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu ya cuma Allah. Kenapa begitu? Saya kasih contohnya ya. La uhibbu illa anti. Tidak aku mencintai kecuali kamu. Anti itu maksudnya perempuan. Kalau saya kan laki-laki ngomongnya ke anti. La uhibbu illa anti. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan letter la uhibbu, saya tidak mencintai orang lain illa anti, kecuali kamu. Artinya yang aku cinta hanya kamu. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan terkecoh dengan kata mamin abdi, tiada seorang hamba yang mengucapkan, maksudnya ya itu pasti tiada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan, jadi Allah Ta'ala berfirman, benar hambaku, aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, dan aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikatku, bahwa aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat, maupun, nah ini yang menarik, maupun min dambihi wa ma ta'akhkhara, yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah Maha kuasa, luar biasa, ya apa ya, nggak bisa diucapkan. Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dosa kita tuh sudah sebagai manusia, al insanu ma khalaqahu wa nisya. Kita tuh sudah ditetapkan sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa, dan kita punya resiko ke depan itu juga akan melakukan dosa dan dosa. Allah Ta'ala sudah menjanjikan, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah Ta'ala berfirman, benar, hambaku itu benar, aku adalah Allah dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, dan aku persaksikan umum pada malaikatnya, pada kalian para malaikat, di sini jamak bukan mufrad, malaikatnya banyak, kalian wahai para malaikat, bahwa aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat maupun yang akan datang. Kurang enak apa sama nanti wong Islam. Cuma ya ojo kurang ajar, ojo ngelama, ya sekarang tak dosa aja, tak ngelakoni maksiat aja, itu kan otomatis di ngapura karo Gusti Allah, ya berarti sama hitungannya karo Gusti Allah ngelama. Apa yang ngelama itu ya? Bahasa saya ngelama itu apa? Nggak punya adab, nggak punya etika.
sudah dikasih janji akan diampuni dosanya, kok sampai seperti ya, yang bisa kita lakukan hanya bersyukur dan terus beribadah. Bersyukur kita ditetapkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan fasilitas seperti ini. Kalau umatnya Nabi Musa nggak seperti ini, kalau umatnya Nabi Musa, istighfarnya itu apa? Pertobatnya apa ya? Bunuh diri, harus saling membunuh. Kalau kita istighfar, membaca la ilaha illallah, jadi kita memang diberi fasilitas yang berbeda dibandingkan sama umat-umatnya Rasul-Rasul, Nabi dan Rasul yang sebelum-sebelumnya. Sudah, berikutnya ya. Ini rangkuman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan memurnikannya dari hal-hal terlarang. Memurnikan ikhlasnya dan memurnikan artinya kita tidak ragu, kita tidak sedang menuhankan dalam tanda petik hal-hal yang lain, memurnikan tauhid kita, maka dia masuk surga. Ini harus hati-hati, kita jangan menuduh orang lain, nggak usah pakai menuduh orang lain. Ini bid'ah, ini khurafat, ini tauhidnya kurang, kenapa minta pada ini, minta pada ini, nggak usah kita bahas itu, kita bukan ulama, biar itu antar ulama aja yang mempunyai hak, mempunyai ranah untuk melakukan bacul masail lah kasarannya. Kalau kita sebagai jamaahnya, sebagai santrinya, ya sudahlah, yang penting kita ikhlas dan kita memurnikan diri kita sendiri dari hal-hal yang terlarang, dakhulal jannah, agar kita masuk surga. Cita-cita terbaik adalah masuk surga. Ya, berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amilal alfa syai'atin in asyawral alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dambih wahidin. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah dan melakukan 1000 kesalahan, dosa-dosa kecil maksudnya, 1000 kesalahan, ngerasani uang gitu ya, terus ngomongin RGH-nya gitu, ngomongin hostnya, dosa-dosa kecil. Banyak hal lah, kita setiap hari itu penuh dengan dosa-dosa kita, otak kita, mata kita, hati kita, itu banyak sekali yang kita lakukan dosa. Dan ketika di awal ucapan kita la ilaha illallah dan akhir ucapan kita la ilaha illallah melakukan 1000 kesalahan, walaupun hidup 1000 tahun pun Allah Ta'ala tidak akan menanyakan satu dosa pun dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, oke, masih ada 3 lagi. Berikutnya, saya merangkum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min khairi ajabin tawra biha ta'iru tahtal arsy yusabahu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yu'tabu lahu sawabuhu. Ya, ini ada tawir lagi, ada burung. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai ujub yang kemarin kita bicara ya, jadi tanpa disertai sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa dia yang berhak untuk memegang kalimat tauhid itu dibandingkan orang lain, sehingga bisa menyalahkan muslim yang lain dan segala macam, tanpa disertai kagum, maka ucapan itu dibawa sama seekor burung di bawah arsy. Burung itu selalu bertasbih dan bersama mereka yang bertasbih sampai hari kiamat. Artinya di sini kata-katanya bertasbih sampai hari kiamat, artinya kita kan nggak mungkin hidup sampai hari kiamat.
ketika kita mati pun burung itu masih bertasbih. Karena kiamat itu kalau informasinya ketika sudah tidak ada orang yang menyebut asmanya Allah, artinya tidak ada orang menyebut tasbih lagi, tidak menyebut la ilaha illallah lagi, maka terjadi kiamat. Sehingga ketika kiamat berarti orang sudah nggak ada yang bertasbih. Mereka yang bertasbih sampai hari kiamat, jadi kita dapat pahalanya burung yang bertasbih terus-menerus sampai hari kiamat. Dan pahala tasbih itu sampai hari kiamat kelak itu ditetapkan untuk kita yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkannya tanpa sombong. Sekali lagi ini untuk pengingat buat diri saya sendiri dan untuk teman-teman juga bareng-bareng. Jangan sampai kita mengucap la ilaha illallah itu untuk sesuatu yang dianggap, yang ingin kita dianggap sesuatu di sana. Sebisa mungkin kita berucap la ilaha illallah itu ketika sendirian, ketika kita diam, ketika dalam hati, yang tahu hanya kita sama Allah saja. Ucapan la ilaha illallah kalau misalnya untuk dibuat untuk perang, ya itu oke lah untuk perang. Musuhnya jelas-jelas kafir. Kalau bicara sekarang musuhnya itu nggak jelas, ini kan repot juga ya. Kalau dulu sama Kanjeng Nabi kan enak. Kita itu Kanjeng Nabi itu jelas Islam, melawan orang Quraisy itu juga jelas-jelas non-muslim, orang kafir jelas non-muslim yang jelas harus kita perangi. Tapi kalau sekarang, nah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menganggap orang yang sesama muslim, yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah jadi musuh. Jadi apa yang kita lakukan sudah lah, nggak usah seperti itu. Yang kalau bisa berselisih itu rasan-rasan saja lah, cukup. Bisu-bisuan tuh gak usah paten-patenan, gak usah pertempuran seperti itu. Kenapa? Karena khawatirnya kita masuk ke dalam ujub. Bukankah Azazil itu tahu Azazil ya? Azazil itu nama asalnya iblis. Azazil itu dikutuk sama Allah bukan karena tidak la ilaha illallah. Dia itu gurunya para malaikat saat itu. Tapi karena sombongnya dia itu, sombongnya Azazil, sombongnya iblis itu, maka dia dikutuk sama Allah. Walaupun dihidupkan sampai kiamat, tapi jelas dia dalam neraka. Dia dan anak turunnya dalam neraka. Dan itu dosanya bukan karena nggak tahu Allah. Dia tahu Allah hanya gara-gara ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Dari siapa? Dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih bagus daripada unsur api, dirasa sama dia lebih bagus daripada unsur tanah. Saat itu ya semua malaikat yang lainnya ya bisa jadi tidak ada yang berani. Cuma Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tahu semuanya. Ya sekarang kita jadi tahu rahasia yang sirinya. Lawang kalau kita bicara api itu secara zat kimianya cuma ada apa sih? Zat kimianya api. Tapi kalau zat kimianya tanah, semua ada di situ. Air ada, bisa jadi juga ada apinya juga, ada besinya, ada banyak macam-macam mineral di sana. Artinya apa ya? Kita tercipta dari tanah ini ya sebagai makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Cirinya apa? Jangan sampai sombong ya teman-teman ya. Apalagi kalau sombongnya terkait dengan ibadah kita. Jangan sampai merasa bahwa kita lebih soleh, lebih alim daripada orang lain. Apalagi sampai menuduh orang lain tidak berucap la ilaha illallah atau menuduh orang lain kafir. Cara nggak langsung kita sudah menganggap diri kita lebih beriman daripada orang lain, dan itu adalah sikap sombong. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan khufira lahu dunubihu wa in kanat misla jabatil bahri. Yang kemarin Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, maka dosa-dosanya diampuni walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Sekali lagi, ini tidak untuk men-trigger kita untuk mudah berbuat dosa, tidak. Ini untuk membuat kita agar tetap confident, agar tetap percaya diri, agar terus merasa nyaman sama rahmatnya Allah. Tidak khawatir sama, bukan berarti tidak takut ya, tapi kita percaya
percaya bahwa rahmatnya Allah itu lebih utama daripada hal-hal yang menakutkan yang sering kali kita diancam. Sebenarnya tujuannya ancamannya itu hanya untuk orang-orang kafir sebenarnya, orang-orang kafir dan fasiknya berlebihan juga. Kalau kita insya Allah nggak fasik banget lah, dosa-dosa yang inilah, dosa-dosa yang kecil-kecil aja insya Allah ya. Contohnya kalau kita bicara ini ya, dosa itu yang sering kali tergelincir kan orang kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak mungkin lah mengaku Tuhan itu nggak mungkin, seperti Firaun nggak mungkin juga. Dan insya Allah kita juga tidak mungkin. Naudzubillah min dzalik, semoga tidak, kita tetap iman. Tidak mungkin mengakui Tuhan selain Allah juga nggak mungkin juga. Cuma kita harus hati-hati dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa? Yang biasanya disebut tahta harta wanita. Jadi kadang-kadang kalau dengan tahta jabatan dukuno koncone kayak gitu itu. Ngirimi opo dan segala macam, jangan seperti itu. Kalau harta ya kita naudzubillah menarik mengambil harta yang bukan hak kita. Kita kan bekerja di perusahaan kita bekerja di perusahaan yang miliknya orang lain yang ada banyak, di situ harta-harta yang harus kita jaga yang bukan hak kita ya jangan dipakai. Yang bukan hak kita yang tidak seharusnya kita gunakan jangan kita gunakan. Yang terakhir nih yang wanita yang berat. Kalau mau jadi waliullah, tapi jangan dicoba, ini berat ini. Kalau mau jadi waliullah, jadi otomatis langsung diampuni dosanya dan langsung jangan jadi wali. Kalau masalah wanita, dicoba sama wanita dan wanita ini, ya jangan dibayangkan wanitanya biasa-biasa, pasti wanitanya harus yang luar biasa dan kita mampu untuk menolak cobaan tersebut. Itu janjinya Allah, langsung jangan jadi wali. Siapa contohnya? Nabi Yusuf alaihissalam. Oke. Yang berikutnya terakhir, tadi yang saya bacakan, panjang hadisnya, saya langsung bacakan ini aja ya, terjemahnya aja. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang mukmin melewati pemakaman, di sini keywordnya adalah mukmin, beriman. Kita harus beriman yang benar-benar beriman. Melewati pemakaman lalu membaca, dari catat ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup, tidak akan mati. Seluruh kebaikan ada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika orang mukmin melewati kuburan, Allah menerangi seluruh kuburan itu. Artinya tidak hanya makam yang kita tuju, tapi seluruh wilayah pemakaman tersebut langsung diterangi sama Allah. Dan Allah juga mengampuni pembacanya. Allah menetapkan sejuta kebaikan untuknya. Allah memberinya sejuta derajat dan menghapus sejuta dosa darinya. Dihafalno bareng-bareng ya. Yang mana-mana gak dihafalno. Bercatat semua. Sudah ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muka-muka iling, semoga ingat, ditaruh di handphone aja, ditaruh di handphone. Nanti kalau misalnya ke makamnya orang tua kita lagi ziarah atau lagi ketemu sama makam, jadi nggak sambil sepeda motoran gitu, harus berhenti. Ntar kalau baca ini kalau sambil sepeda motoran juga agak susah juga. Berhenti sebentar baca. Ya kalau mau mencoba ya jam 12:30 malam, jam 2:30 menjelang subuh, lampu mati di depan kuburan baca ini. Kalau mau nyoba. Enggak, ini enggak ada waktu siang malam lainnya, semuanya kapanpun boleh. Enggak ada ditetapkan harus siang, harus sore atau malam, enggak, kapanpun boleh. Jadi ketika kita di makam, kita berhenti sejenak, kita baca Assalamualaikum ya lil kubur, dan seterusnya. Kemudian di sini membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
ini fadilahnya seluruh kuburan itu akan berterima kasih sama kita. Kenapa? Karena otomatis terang kuburannya. Dan mengampuni pembacanya, Allah menetapkan segala kebaikan, memberi kita 1.000.000 derajat, menghapus 1.000.000 dosa darinya. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin. Beruntung pertama adalah kita punya la ilaha illallah. Beruntung kedua adalah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena yang mempunyai fasilitas ini hanya umatnya Rasulullah. Loh, masa umatnya Nabi Musa nggak dapat ini Pak? Nah, hadis ini kan hadisnya Rasulullah. Jadi turunnya dari Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Musa masih hidup sampai ke umatnya Rasulullah, otomatis masih mengikuti hidupnya sampai zamannya Rasulullah, sampai sekarang masih ada, ya otomatis dia akan menjadi umatnya Rasulullah. Dan mengetahui hadis ini, otomatis dia akan mendapatkan fadilah-fadilahnya. Kalau dulu zaman Nabi Musa nggak ada fadilahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berikutnya adalah terima kasih kepada orang tua kita yang alhamdulillah muslim. Karena kalau kita urut-urut, sebenarnya ada mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu yang belum muslim ya. Jadi kita tuh nggak boleh sombong, nggak boleh istilahnya mencaci maki orang yang non muslim. Sebenarnya kita harus mendoakan mereka semoga mereka mendapat hidayah dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita kalau kita urut ke atas, kita ini di tanah Jawa ini kan, tanah Nusantara ini mostly bukan muslim. Baru datang para pedagang-pedagang untuk menyampaikan tentang Islam. Kayak Rasulullah ketika sedang di Taif ya, mau menyampaikan tentang tauhid, berdakwah di sana, kemudian sampai dilempar batu sama anak-anak kecil, sampai di ceritanya itu, di kisahnya itu Rasulullah itu sampai berdarah, kemudian berteduh. Beliau berteduh di kebun kurma, bukan bersembunyi, berteduh di kebun kurma. Di sini didatangi para malaikat dan gunung sudah siap. Ya Rasulullah, perintahkan, ini sudah diizini sama Allah, tinggal Nabi Muhammad mau apa tidak, perintahkan saya akan membalik gunung Uhud itu di atas Taif. Oh enggak, jangan. Kenapa? Karena di punggung-punggungnya orang Taif itu nantinya itu banyak orang Islam dan banyak ulama-ulama yang akan menghidupi Islam. Kalau saat ini mereka nggak tahu ya sudahlah, ini hanya Allah yang beri hidayah, cuma Allah. Rasulullah hanya menyampaikan masalah hidayah ya urusannya Allah. Contoh Abi Thalib, bahkan anaknya Abu Lahab pun juga masuk Islam. Khalid bin Walid itu juga anaknya orang berdua, orang kafir, tapi akhirnya terakhir beliau masuk Islam, bahkan menjadi panglima yang luar biasa. Yang dibenci sama Rasulullah karena membunuh, menombak Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, siapa namanya? Hitam itu, Habsyi. Itu akhirnya juga masuk Islam. Bahkan yang mengambil jantungnya Sayyidina Abbas pun juga masuk Islam juga. Jadi sudahlah, ini urusannya Gusti Allah. Kalau masalah hidayah urusan Allah. Jadi kita nggak bisa menas orang lain kalau orang itu kafir. Kita ini sudah jangan. Dan kita hanya bisa mengharap, berdoa semoga beliau dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dan kita juga berharap sampai akhir hidup kita, menutup mata kita dalam la ilaha illallah, dan terutama anak cucu kita tetap dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah sudah selesai untuk yang bab keduanya. Saya kasih pembukaan untuk bab yang ketiga ya teman-teman ya. Nanti setelah itu kita ngobrol sebentar, kalau ada yang mau disampaikan. Apa ya masuk ya ke bab ketiga, satu hadis dulu aja. Kenapa? Karena ini biar jadi senjata kita. Saya waktu lalu kan sempat saya sampaikan, ada teman ya kan cuma satu orang sih, ada berapa orang, karena ada beberapa telepon. Ada orang yang telepon minta dibantu karena ngakunya lagi digoda sama makhluk halus, misalnya gitu.
ngakunya sedang dikirimi sama entah siapa untuk mengganggu keluarganya dan seterusnya. Kalau dari ceritanya bisa jadi benar. Dan yang ketika saya lakukan, saya beberapa kali, yang nggak tahu orang itu sadar apa tidak, saya sampaikan beberapa kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim dengan cerita guyon-guyon, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi guyon-guyon Bismillahirrahmanirrahim, dan saya keraskan. Dan saya minta waktu itu ada yang nggak speaker, ada yang saya minta tuh di speaker juga. Nah, speaker, biar kita bisa guyon-guyon. Terus kamu ngobrol-ngobrol, gak apa ngobrol-ngobrol gini. Cak, aku serius, serius sih, ayo speakeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ternyata di sini ada jawabannya. Al-balbu salisu utawi bab kang kaping 3. Bab yang ketiga. Ifadilatil Bismillahirrahmanirrahim. Iku tetep ing dalem nerangake keutamaane kalimat ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan dan fadilahnya atau fadilahnya kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila dabba syaitanu kama yadubur rasasu alan nari. Qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ora ana utawi abdi kawula yaqulu kang ngucap sopo abdi Bismillahirrahmanirrahim ing kalimat Bismillahirrahmanirrahim ila dabba syaitan angin iku ajur sopo syaiton ingin kama yadubu kaya oleh ajososu opo tima alan nari ing atase geni. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini terjemahan saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada di sini ada tidak ada seorang hamba membaca kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim melainkan setan itu langsung meleleh sebagaimana lelehnya rososo itu tembaga atau timah yang dipanaskan di atas api. Menariknya di sini pakai bahasa yaqulu, membaca tok Bismillahirrahmanirrahim, itu setan langsung meleleh. Makanya kalau kita lupa makan, lupa baca Bismillah, itu kan langsung Bismillah ya wali wal akhiri gitu ya. Katanya setan langsung memuntahkan, tidak hanya memuntahkan itu sebenarnya, dia langsung meleleh juga, itu mati juga itu. Kalau ada yang tanya, gimana caranya Paula? Ya wis saya ditoto lagi imannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika membaca ini dikasih senjata sama Rasulullah. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu langsung meleleh. Sebagaimana melelehnya tembaga yang dipanaskan di atas api, timah atau tembaga yang di atas api. Jadi teman-teman, salah satu syaratnya kalau berbicara ruqyah adalah untuk melawan jin, melawan apa, kita harus mantap di hati kita, kita harus yakin di hati kita dengan kalimat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini kalimat yang luar biasa. Ada kalimat Allahnya di situ, ada Rahman Rahim, dan benarnya pakai bis. Bis itu artinya dengan. Jadi kita sudah menyertakan Allah, sudah bukan mengajak, sudah menyertakan, bukan mengajak, sudah menyertakan dengan asmanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita yakin dan kita sudah tahu hadis ini sekarang
teman-teman nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Kalau mau melakukan ru'ya, coba ru'ya sendiri, yakin dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan nggak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh diucapkan ketika di kamar mandi. Bisa. Bacanya kalau masuk kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Akan lebih bagus kalau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kalau lupa doa-doa, macam-macam doa, paling teman-teman tuh apalnya kan doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sama doa yang berikutnya yang paling apa adalah Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya, hafal ya teman-teman kalau doa itu. Biasanya itu yang dihafal doa itu. Kalau yang lainnya nggak hafal, ya baca Bismillahirrahmanirrahim aja. Kalau bisa ya hafal. Tapi kalau hafal pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita sedang mencoba membersihkan diri kita, sekitar kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, barang-barang kita dari setan. Dan mereka akan langsung meleleh seperti lelehnya tembaga yang dipanaskan dengan api. Ada suatu cerita, seorang waliullah di Jawa Tengah. Beliau sudah lama wafat. Waliullah ini yang menulis kitab ini. Bentar, saya. Mohon maaf, ada saudara yang ada di rumah sakit karena COVID dan ini kita sedang di koordinasi untuk membantu beliau. Posisinya soalnya ada di Jakarta. Jadi sekarang teman-teman yakin ya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya melanjutkan cerita seorang waliullah yang di Jawa Tengah. Beliau ini terkenal yang menulis kitab Istanbul. Kitab Istanbul itu yang Al-Quran yang kecil itu. Tapi kalau yang sekarang kan sudah dalam bentuk cetakan-cetakan yang dijual 55 ribuan itu. Beliau ini suatu saat diminta untuk warga sekitar untuk memimpin tahlil, memimpin doa karena habis meninggalnya saudaranya dan disembelihkan sapi. Tapi beliau ketika datang dan memang beliau adalah ulama besar di situ, ulama fikih yang banyak diminta sana sini. Beliau hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terus pamitan pulang. Bismillahirrahmanirrahim terus pamitan pulang. Yang namanya tuan rumah kan agak tersinggung, gimana sih saya sudah menyembelih sapi kok coba bacakan Bismillahirrahmanirrahim saja terus tinggal pulang. Singkat cerita, akhirnya keluh kesahnya orang tersebut terdengar sama waliullah, terdengar sama kiai tadi itu. Beliau datang lagi agar nggak terjadi fitnah. Sekarang beliau datang lagi dan diajak banyak orang. Saya dengar bla bla, kiai, ini kenapa kok
waktu memimpin doa cuma bismillah saja kan saya sudah menyembelih sapi untuk bancaannya. Ya wes, ini sekarang ambil sapi lagi, potong pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu dipotong, terus ditaruh di tengah-tengah sebuah jongkat-jongkit gitu, itu kayak timbangan. Yang di sebelah timur dikasih sapi, dicancang di sana, diikat di sana sapinya, ya otomatis langsung beratnya di sapi tersebut ya. Yang sebelah baratnya, satunya timbangan satunya lagi, dikasih gantungan kertas, dikasih gantungan tali gitu, dan dipegang sama kiainya cuma bicara bis gitu aja, belum sampai bismillahirrahmanirrahim, itu langsung jompat. Jadi sudah kalah berat. Kata kiainya, ini masih bis kutok ini. Sudah sapimu sudah kalah berat, segini-gini sudah kalah berat. Kalau dilengkapi kemarin saya menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin sampai ke arah sana, ya ini kita sudah jadi waliullah, tapi kita kan nggak bisa. Kita belajar yakin begitu. Dan sekarang kita sudah tahu ilmunya. Kita sudah tahu dawuhnya Rasulullah, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya sedang membakar setan. Setan itu langsung meleleh. Melelehnya setan itu seperti tembaga yang dibakar api. Kalau meleleh apakah otomatis mati? Ya enggak, di sini enggak ada kata-kata setannya mati, tapi meleleh. Kalau enggak setelah meleleh itu ya lemes lah, enggak bisa ngapa-ngapain setannya. Karena ada yang setan itu kan sampai ila yaumil kiamat tidak akan mati. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita dapat satu hadis dulu aja, nanti insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, dan kita sudah masuk ke kalimat bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan lagi ke teman-teman, ayo jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, dijaga keluarganya, dijaga fisiknya, berinisiatif sendiri, berikhtiar sendiri untuk menjaga kesehatan. Kalau memang siapa orang yang meninggal karena tenggelam, karena sakit perut, karena keruntuhan bangunan, karena taun, dan karena fisabilillah, akan masuk dihitung sebagai orang syahid. Oh iya, itu betul. Pertanyaannya, kalau misalnya tenggelamnya karena bunuh diri, apakah masuk ke situ? Nah ini kan harus ada penjelasannya. Kalau sakit perutnya karena minum baygon, minum hit, minum racun, apakah masuk dalam situ juga? Sedangkan situ nggak dicerangkan, kecuali nggak ada. Kalau niat untuk menabrakkan diri di dalam bangunan dan bangunan itu runtuh sehingga dia terkena runtuhannya tersebut, apakah dia masuk ke syahid? Buka Al-Quran di handphonenya masing-masing. Aplikasi Al-Quran, pasti punya dong aplikasi Al-Quran di handphonenya masing-masing. Buka surat Al-Baqarah ayat 195. Sampun? Sudah? Cak Noval, tolong dibaca Cak Noval. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ada yang mau volunteer baca duluan? Kalau Cak Novalnya mungkin lagi agak ke belakang atau apa? Minta tolong saya dibacakan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Baca artinya saja. Ayo Mas Adi. Aku seneng lek karo Mas Adi. Al-Baqarah berapa, Pak? Iya, Pak. Al-Baqarah 195. Saya bacakan artinya nih, Pak. Nggih, monggo. Wah, Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa anfiqu fi sabilillahi, maka kita harus infak. Ini kalimat ayat ini benar-benar pas ya dengan kondisi sekarang ya.
Wa anfiqu fisabilillahi wala satu deh. Wa anfiqu fisabilillahi. Kita diminta untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, membantu orang yang isoman, membantu orang yang sedang bermasalah ekonominya karena pandemi, membantu orang yang bingung beli beras karena sehari-hari kehidupannya ada di luar jualan dan sekarang nggak bisa jualan sama sekali karena PPKM, nggak dapat bantuan dari pemerintah, dan kita tahu dan kita nggak mau membantu, berarti kita ingkar terhadap ayat ini. Wa anfiqu fisabilillahi, di jalan Allah. Kenapa di jalan Allah? Ya itu makhluknya Allah. Kita nggak usah tanya, dia sudah Islam apa enggak, dia sholat apa enggak, nggak usah. Nabi Ibrahim itu pernah ditegur sama Allah gara-gara menanyakan hal seperti itu. Ada orang Majusi itu orang yang beragama menyembah api, bukan beragama, orang yang menyembah api. Nabi Ibrahim itu suka membagi-bagi makanan. Ketika membagi-bagi makanan, ada orang Majusi berusia ya kila-wakila antara 50 sampai 60, katakan 60 tahun lah. Majusi, perempuan Majusi, 60 tahun, kila-wakila 50 sampai 60 tahun. Terus dia ketemu sama Nabi Ibrahim, tanya sama Nabi Ibrahim, oke, kamu saya kasih makanan dengan syarat kamu masuk Islam. Terus orang Majusinya ngomel-ngomel keluar. Udah, nggak usah, kamu minta makan kasih syarat masuk Islam, nggak usah. Belum sampai jauh, Allah Ta'ala menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kira-kira umur wanita itu berapa? Ya antara 50 sampai 60 tahun. Kamu tahu nggak? Selama 50 sampai 60 tahun itu, ya kurang lebih 60 tahun, kurang lebih 60 tahun. Mulai dari dia lahir sampai umur 60 tahun, dia nggak pernah sekalipun nyembah aku, tapi aku tetap memberikan rezeki sehingga dia masih hidup. Lah kamu dia minta rezeki satu kali saja, kalau kamu tanya agamanya, kamu minta agamanya. Bertobatlah Nabi Ibrahim dan sesegera mungkin dipanggil wanita tersebut, disampaikan, loh kenapa kamu kok berubah pikiran? Ya Allah Ta'ala menegur aku karena bla-bla persembahan seperti itu. Dan singkat cerita, wanita tersebut yakin bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi beneran dan akhirnya masuk Islam. Balik ke yang tadi ya, wa anfiqu fisabilillahi, dan infakkanlah, keluarkanlah hartamu di jalannya Allah. Saat ini kita benar-benar dibutuhkan. Ini benar-benar kita dibutuhkan untuk kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri. Dan jangan kamu jatuhkan diri sendiri ila tahlukati. Ila tahlukati. Ila, kalau ada tanda titik 3 itu harus berhenti. Ila tahluka. Berhenti, yang pertama berhenti atau salah satunya berhenti ya. Ada 2 titik 3 itu. Ila tahluka. Dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan diri kita sendiri dalam kebinasaan. Petentang nggak mau pakai masker, petentang bilang ke sana sini nggak percaya sama COVID, petentang sini dan lain-lain segala macam, akhirnya membuat orang mengikuti dirinya dan akhirnya banyak korban dan segala macam. Wong COVID itu loh virus yang benar-benar yang juga makhluknya Allah juga. Masa kita nggak percaya sama makhluknya Allah itu ada? Kita nggak boleh. Jadi kita harus protokol kesehatan. Kita harus jaga kondisi kesehatan kita. Kita harus maksimalkan ikhtiar kita. Kita nggak boleh mengorbankan diri kita. Ya, kalau di hadisnya Nabi, wala la daroro wala diroro. Janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kalau kita nggak pakai masker, kita lagi kena dan OTG, kita mungkin kuat kita OTG, tapi kita nggak pakai masker ngomong ke sana sini, akhirnya doplet kita kemana-mana, banyak orang tertular karena kita sudah melanggar dawuhnya Kanjeng Nabi, la daroro wala diroro. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kita sudah menjaga, ternyata kita ditakdirkan meninggal dengan cara tenggelam. Kita sudah menjaga, kita ditakdirkan dengan cara sakit perut. Kita sudah menjaga, kita ditakdirkan dengan keruntuhan bangunan. Kita sudah menjaga, kita ditakdirkan dengan
kena COVID, kena taun, kena wabah. Dan kita ketika sabilillah pun juga harus persiapan yang luar biasa. Kalau di hadis Ibnu Katsir ini ada sebuah cerita seorang muhajirin keluar dari perang melawan orang Konstantinopel, orang Romawi. Dia sendirian keluar, ketika berhadapan-hadapan dia sendiri maju dan menghajar banyak pasukan Romawi saat itu. Terus balik. Terus orang-orang menyampaikan, hei kamu jangan membinasakan dirimu sendiri dengan cara seperti itu. Orang muhajirin bilang, bukan itu yang dimaksud tentang ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang nggak mau berperang ke Konstantinopel dan berdiam diri di rumah. Artinya mereka membinasakan diri karena lari dari jihad fisabilillah dan diam di rumah. Kalau itu hadis, kalau itu dari tafsir Ibnu Katsir. Ini saya dapatkan dari salah satu ulama MUI. Selainnya. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Saya mohon maaf karena ada sesuatu yang urgent harus saya lakukan. Saya telepon ke saudara saya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah tanya jawabnya kita ganti minggu depan ya. Kita ganti minggu depan tanya jawabnya. Kita baca dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, kita baca dzikir yang bisa kita dibaca sama Kanjeng Nabi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatan arsy wa midan kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatan arsy wa midan kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatan arsy wa midan kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Suwun Cak Devi.